Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Halo teman-teman digital, senang sekali saya Widya Sultani sebagai moderator yang akan memandu podcast pada sore hari ini. Bersama narasumber hebat kita yaitu Bu Apoteker Chandra Eka Puspitasari, S.Pharm MSc. Beliau merupakan dosen aktif di Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dan juga beliau merupakan seorang yang tergabung ke dalam organisasi Ikatan Apoteker Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Oke, kemudian mungkin kita bisa ngomong-ngomong nih tentang gimana sih cara bersosialisasi. Nah, kampus ini merupakan suatu wadah bagi mahasiswa itu untuk bagaimana sih cara mereka itu mengembangkan potensinya, kemudian bagaimana sih cara mereka untuk bersosialisasi dan membangun relasi antar samanya. Nah, tapi akhir-akhir ini nih Bu, terbukti bahwa mahasiswa farmasi itu dia itu lebih sering bergabung atau membangun relasi itu antar lingkungan internal aja. Mereka itu jarang banget buat bergabung untuk bersosialisasi atau berrelasi di lingkungan eksternal kampus. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kemudian apa sih pentingnya bersosialisasi itu bagi mahasiswa farmasi? Nah, semua pertanyaan tersebut akan dikupas oleh narasumber kita pada sore hari ini dengan tema kupas tuntas strategi bersosialisasi yang baik bagi mahasiswa farmasi dalam lingkungan eksternal kampus. Nah, ini mungkin ada beberapa list pertanyaan ya Bu yang sudah kami siapkan. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin kalau untuk lebih jauh kita membahas bagaimana tips dan trik tentang bersosialisasi terlebih dahulu, alangkah lebih baiknya mungkin kita bisa menjelaskan mungkin kepada teman-teman semua yang di rumah apa sih pengertian dari bersosialisasi. Silakan Bu. Oke, jadi sebelumnya saya mau ini dulu ya, kasih tahu gitu ya ke teman-teman kalau ada yang mahasiswa. Kalau saya juga bukan tipikal orang yang ekstrovert, kan biasanya kita menganggap bahwa orang-orang ekstrovert aja yang punya kapabilitas nih untuk mampu bersosialisasi dengan baik sama orang lain. Saya tipikalnya lebih kepada introvert ya. Kalau sekarang kita kenal ada istilah ambivert, ya kan? Ambivert itu sendiri bisa lebih condong ke ekstrovert, ada juga yang condong ke introvert. Yang pertama mungkin saya mengawali dari waktu saya masih sekolah dulu ya, waktu masih SMP ya. Waktu masih SMP itu saya paksakan diri saya untuk ikut organisasi namanya Dewan Perwakilan Kelas. Terus kemudian SMA saya ikut Paskib ya. Dan di sana benar-benar terlihat gitu ya bahwa tidak hanya orang yang ekstrovert aja yang mampu bersosialisasi. Kenapa? Karena pada saat kita ikut ekstrakurikuler, otomatis kita akan mau tidak mau banyak sekali berbicara, kemudian berdiskusi dengan orang-orang yang di luar zona nyaman kita. Misalnya waktu saya masih Paskib dulu, kan masih SMA ya. Terus kita harus ngobrol sama alumni-alumni SMA yang usianya mungkin seusia tante saya. Jauh ya, jauh banget. Jadi dari mereka yang angkatan 90-an, itu saya baru lahir. Terus tiba-tiba mereka jadi kakak pembina. Otomatis cara berpikirnya harus lebih bisa memahami ya kondisi bahkan topik-topik yang mereka jokes mungkin ya yang mereka lontarkan kepada kita. Terus kemudian waktu S1 di situ juga semakin terbuka. Saya berbicara kalau waktu SMA kan kita paling bahas obrolan tentang bagaimana cara baris yang benar gitu ya. Kemudian waktu S1 saya paksakan diri saya untuk mampu berdiskusi dengan pihak di luar kampus dan tentunya di luar anak farmasi. Jadi melakukan studi banding ke beberapa universitas, contohnya waktu itu ke UNES, terus kemudian juga pernah ke kampus-kampus swasta yang lain terkait dengan bagaimana pengelolaan organisasi. Yang itu kita mengambil sudut pandangnya tidak mengelola organisasi berbasis farmasi ya, tapi secara umum bagaimana mengelola organisasi yang baik dan mendekati benar. Kan kalau 100% benar pasti nggak mungkin dapat gitu. Nah, di situ saya mengatakan bahwa bersosialisasi adalah kemauan kita, bukan kemampuan, tapi kemauan kita untuk mampu beradaptasi dengan kondisi di sekitar. Jadi kalau dibilang teman-teman itu kayaknya orang ekstrovert aja yang mampu bersosialisasi, itu agak keliru.
teman-teman yang introvert, mereka ketika menilik lebih dalam bagaimana diri mereka, bagaimana konsep-konsep kepribadian yang mereka punya, berarti kan kita harus mengenali diri kita, ya kan? Mampu mengenali diri kita lebih dalam dan lebih baik lagi. Misalnya gini, ada orang yang saya contohin diri saya sendiri ya. Misalnya saya satu hari ngajar nih ya, ngajar gitu dari pagi sampai sore, pasti jenuh banget, rasanya capek banget. Itu kan saya bersosialisasi dengan mahasiswa yang usianya makin lama makin banyak, katanya makin jauh terpautnya dengan saya kan, jelas pasti butuh cara pendekatan yang berbeda. Akan ngerasa kayak tenaganya habis tuh kalau udah sore, ya kan? Nah, kalau kita bener kan, kita akan ngerasa tenaga kita itu habis kalau kita udah sore ketemu banyak orang, terus ngobrol sana sini, yang sebenarnya nyamannya kita tuh di rumah. Nah, kalau kita nggak kenal sama diri kita sendiri, kita akan merasa lebih cepat capek dan stres. Tapi kalau kita kenal dengan diri kita sendiri, kita akan mencari cara. Kalau saya udah pada titik ini, saya akan ngapain? Misalnya dirinya ada yang duduk diem aja tuh di pojokan gitu ya, atau di taman kampus kan banyak. Atau mungkin ada yang dengerin musik, atau mungkin ada yang di rumah aja bersih-bersih, mungkin ada kayak gitu kan, orang tuanya senang banget ya. Nah, jadi sosialisasi adalah kemampuan kita, bukan kemauan kita untuk mengkomunikasikan beberapa hal yang akan bisa mempengaruhi banyak hal lainnya. Misalnya ketika kita jadi mahasiswa, terus kemudian dapat kelompok praktikum gitu ya. Kalau kita nggak mau sosialisasi sama teman kita, pasti akan ada kesulitan dalam mengerjakan laporan-laporan yang ya kan? Itu hal yang sepele. Jadi kita mulai beradaptasi dengan kondisi yang internal kita dulu aja nih ya. Atau paling kecil banget kalau kita lagi di rumah atau di kos-kosan. Kalau kita nggak mau berkomunikasi, bersosialisasi tentang apa yang kita alami misalnya di rumah, kita nggak mau cerita sama orang tua kita ya, kondisi kuliah kita seperti apa, misalnya tugas-tugasnya ya, pertemuan praktikumnya semakin banyak, kita nggak mau mengkomunikasikan itu, maka imbasnya apa? Orang tua tidak memahami kita, akan terjadi kesalahpahaman. Kalau di kampus ya itu tadi, misalnya kita nggak mau bagi-bagi tugas gitu ya, kita kerjakan sendiri, endingnya kok kita capek sendiri gitu ya. Akhirnya jadi nggak enak juga. Artinya apa? Kita mulai dulu dari lingkup yang paling kecil, baru kemudian kita melebar masuk ke yang tadi eksternal. Eksternalnya anak farmasi apa gitu ya? Kalau tadi udah di lingkup kelas, terus ke lingkup himpunan, organisasi. Nah, di lingkup organisasi yang paling kecil di sini kan himpunan mahasiswa farmasi, ya kan? Tapi ada yang lingkup lebih besar lagi, yaitu di BEM fakultas misalnya kan? Bagaimana kita mengkomunikasikan program kerja kita ya, bersosialisasi dengan teman-teman di sana sehingga tidak ada gap yang terlalu besar antara teman-teman di farmasi dengan teman-teman di kedokteran. Dan kita juga nggak bisa memaksakan bahwa kalau kita ada di sebuah komunitas gitu ya, kita nggak bisa memaksakan bahwa persepsi kita dengan persepsi orang lain itu sama ya, karena nggak pernah ada kesalahan yang mutlak dan kebenaran yang mutlak gitu ya. Pada saatnya akan ketemu bahwa yang hari ini benar mungkin 2 tahun lagi menjadi hal yang keliru gitu. Berarti kita harus open minded di sana. Nah, kalau kita sudah berusaha menaruh perspektif kita dengan perspektif orang lain, maka itu akan memudahkan kita untuk bersosialisasi. Yang pertama berkomunikasi, baru kemudian bersosialisasi dengan lingkungan yang baru. Mungkin itu dulu. Kalau masalah berdasarkan EYD sosialisasi itu apa? Nanti bisa cari di Google. Oh iya. Berarti cara kita bersosialisasi itu bisa kayak berawal dari menjalin organisasi kayak gitu. Mungkin dari introvert bisa berubah ke ambivert lalu extrovert gitu. Kalau itu tipe kepribadian ya. Berarti kalau yang introvert itu bisa dia kayak membangun relasinya itu tidak ada kata tidak mungkin kan? Nggak ada kata nggak mungkin. Jadi apapun tipe personality kita gitu ya, kita pasti akan ketemu sama satu titik namanya titik keseimbangan gitu ya. Di masa yang akan datang itu kita tidak bisa 100% bertahan pada introvert kita, meskipun teman-teman ngambil bidangnya misalnya farmasi science nih ya kan,
cuma di dalam laboratorium sendirian ya nggak ngapa-ngapain gitu. Itu nggak mungkin bisa berkembang. Mau tidak mau kan harus bekerja sama dengan orang lain ya kan. Kerjasama dengan orang lain itu butuh adanya komunikasi, butuh adanya sosialisasi. Kita juga mungkin nanti akan kepentok misalnya gini ya, paling mudah anak skripsia ngambilnya saya situ terus cuma di lab gitu. Di lab kan juga butuh ngobrol sama asisten lab kan ya, untuk pinjam alat gitu, atau mau nego sama temennya gantian pinjam alat. Nah yang seperti itu kan mau tidak mau kita harus berkomunikasi, harus bersosialisasi dengan orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya agar hal-hal yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan, tapi juga tidak merusak hal-hal yang juga orang lain inginkan, artinya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, kalau misalnya dalam bersosialisasi tidak ada simbiosis mutualisme, ya kita hanya ingin untung tapi kita merugikan orang lain, jelas pasti nanti endingnya adalah nggak akan ada orang yang mau bareng sama kita, ya kan? Artinya apa? Dalam membangun sebuah jejaring itu akan ada timbal balik ya, hubungan timbal balik, give and take. Jadi apa yang kita berikan, orang lain juga akan mengembalikan itu. Tapi kalau misalnya kita cuma mengambil aja nih dari orang lain, ya otomatis pasti nggak punya jejaring lama-lama, karena nggak ada orang yang mau mendapat kerugian terus-menerus. Ya. Berarti bersosialisasi itu tentang kemauan. Nah, baik teman-teman semuanya, mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana, kenapa sih bersosialisasi itu penting banget bagi mahasiswa farmasi atau mahasiswa kesehatan? Karena gini, kalau misalnya kita masih sekolah gitu ya, kita kan hanya butuh dapat IP yang tinggi gitu ya, misalnya ya. Saya cuma kepengen lulus IP-nya 4 gitu, 4 total. Tapi pas nanti kita udah kerja, mau tidak mau kita akan berelasi ya, atau mendapatkan teman-teman di lingkup yang baru. Contohnya kerja di rumah sakit, ya kan? Pasti di rumah sakit itu kan nggak hanya tenaga kesehatan ya. Ya ada dokter, ada apoteker, ada perawat, gizi misalnya. Tapi juga kita membutuhkan bantuan dari orang IT, kan itu di luar tenaga kesehatan, kan. Terus butuh juga bantuan dari orang manajemen. Kenapa? Karena pada sistem, misalnya sistem pengadaan, kemudian sistem penataan atau pengembangan instalasi farmasi, kita pasti akan butuh bantuan dari banyak pihak, ya kan? Dan prinsip kolaborasi ini ya yang akan membuat kita mampu mendapatkan atau mencapai hal-hal yang kita inginkan tadi, tujuan-tujuan kita. Nah, keilmuan itu jangan dikotak-kotakkan ya, maksudnya jangan dikotakkan bahwa oh ini farmasi udah farmasi aja, terus kedokteran aja, orang ekonomi aja, itu nggak bisa. Pada satu titik nanti akan ketemu orang farmasi itu butuh orang IT untuk bangun website, misalnya sistem ya. Tapi orang IT mereka atau desain website itu mereka tidak mampu, tidak mempunyai kapasitas ya pengetahuan bagaimana manajemen konsep alur birokrasi pengadaannya. Karena yang paham kita, mereka pasti akan mengkomunikasikan itu dengan kita. Artinya kalau kita bangun relasi itu dari kita masih kuliah, pada saat nanti kita sudah lulus itu akan jauh lebih memudahkan kita. Atau misalnya adik-adik yang ikut-ikut PKM ya, program kreativitas mahasiswa, itu juga tidak menutup kemungkinan adanya relasi antar fakultas ya, atau program studi. Supaya apa? Supaya riset atau penelitian atau program-program yang diikuti, misalnya penelitian, kan ada banyak ya, ada yang penelitian, ada yang kewirausahaan misalnya, itu bisa memberikan impact yang signifikan ya. Jadi hasilnya tuh nggak cuma misalnya gini, bikin obat, yaudah bikin obat aja kan. Kita bisa kombinasikan, oh bikin obat tapi kita atur kehalalannya, atau kita bikin pangan atau obat herbal gitu ya, kita komunikasikan juga dengan teman-teman di Tekpang terkait dengan modifikasi pangan ya kan, teknik-teknik modifikasi pangan. Kemudian nanti dengan teman-teman di ekonomi kita bisa belajar mengaplikasikan ya bagaimana menghitung BEP-nya ya kan. Dengan teman-teman di IT kita mungkin bisa bagaimana produk itu bisa kita pasarkan, kita buat aplikasinya sendiri. Misalnya dulu ada itu namanya aplikasi belanja sayur buah di Solo atau di Jawa Tengah ya, itu ada. Jadi
kalau kita mulai kolaborasi dari masih sekolah gitu, masih kuliah, pasti nanti manfaatnya akan jauh lebih besar daripada kita baru pas lulus baru memulai, karena itu pasti bariernya lebih banyak daripada kita udah terbiasa dari awal. Ya harus dibiasain dari Iya, harus dibiasain dari yang kecil. Untuk motivasi kan kalau bersosialisasi itu tergantung kemauan. Gimana sih cara kita itu bisa menimbulkan motivasi kemauan kita dan kita itu bisa bersosialisasi ke banyak orang? Motivasinya apa ya? Saya ingat ya dulu saya waktu masih kuliah motivasinya apa ya? Saya pengen punya ini ya, relasi yang banyak. Pengen punya relasi yang banyak, artinya saya kepengen banget itu kalau saya kemana aja itu saya punya teman, ya kan? Misalnya saya lagi jalan-jalan ke Aceh, oh ternyata ada teman saya, pun itu bukan anak farmasi ya, tapi ada teman. Kenapa? Karena salah satu rezeki yang signifikan itu ya, mungkin nggak kelihatan, bukan uang itu ya, teman gitu ya. Teman, karena itu juga bisa membuat pola pikir kita lebih berkembang, ya. Tidak monoton atau kita tidak menjadi orang yang merasa paling benar. Kalau kita punya teman yang banyak, otomatis kan punya cara pandang yang beragam, ya. Sama kayak misalnya kemarin itu waktu ikut sidang rapat kerja nasional pemilihan ketua umum PP, itu kan ribuan apoteker kita ada di satu hall atau satu ruangan yang sama gitu. Dari situ kan akan kelihatan banyak sekali kepentingan gitu ya, banyak sekali cara pandang seseorang terkait dengan problem yang sedang dibahas. Dan dari situ kita akan bisa lebih menghargai orang lain. Kalau kita sudah bisa menghargai cara berpikirnya, kita akan bisa lebih menghargai orang lain. Nah, itu saya ngomong di umur saya sekarang ya. Kalau saya di umur kalian, saya akan mengatakan cara berpikir saya dulu itu sangat ego. Dan egonya sangat tinggi. Kenapa? Karena saya menganggap kuliah saya itu yang paling sibuk, ya kan? Ya, kuliah saya tuh paling sibuk. Jadi anak farmasi itu paling sibuk, paling gak ada waktu, paling penting, ya kan? Paling penting. Terus pas saya ikut latihan kepemimpinan tingkat ini, apa namanya, provinsi, kalau nggak salah ingat di perguruan tinggi swasta waktu itu kan saya diminta hadir 2 kali di kampus. Nah di sana tuh ketemu banyak sekali jurusan, jadi nggak cuma farmasi aja, ada manajemen, ada elektro, pokoknya semuanya jadi satu gitu ya. Waktu itu di Salatiga, di kota Salatiga, 2 kali saya ikut itu, dan selama kegiatan kita di karantina setiap kali pertemuan itu kan dari 3 hari ya, tiga hari, terus kemudian dua kali, jadi level menengah terus level advance yang dari itu. Nah, kita di karantina itu kita diajarkan juga bagaimana kita selain berkolaborasi ya, bersinergi dengan bidang kita yang beragam, kita juga diajarkan untuk bisa memahami karakter keilmuan seseorang sehingga cara berpikirnya menjadi berbeda. Misalnya teman-teman IT teknik itu mereka lebih simple, sistematis, pokoknya semuanya harus terselesaikan dengan mudah. Jadi kalau bicara sama mereka pasti itu poin, ya kan? Nah itu beda banget pada saat saya ngobrol sama teman-teman dari bidang hukum. Itu kalau mau naik 1 kalimat, ya, introduction-nya itu bisa 1 paragraf, bahkan mungkin 1 halaman gitu. Jadi kita harus memahami bahwa ya mereka dididik untuk menjadi seperti itu, ya. Jadi kita tidak mudah untuk menjustifikasi seseorang atau sesuatu kalau kita mempunyai relasi yang beragam. Jadi istilahnya lebih dewasa dan bisa lebih wise terhadap problem yang sedang kita hadapi. Itu sih motivasi saya. Jadi saya kepengen banget punya relasi yang luas, ya teman yang baik. Baik, teman-teman semuanya, untuk pertanyaan selanjutnya adalah biasanya kan dalam bersosialisasi Ibu banyak terjadi penyimpangan kan. Nah, mungkin pendapat Ibu gimana sih cara solusinya untuk menghadapi penyimpangan saat bersosialisasi? Penyimpangan linguistik kayak apa nih misalkan seharusnya kan kita baik nih sama teman, misalkan gimana cara kita komunikasi, terus ada yang teman yang meleset gitu dari apa yang kita pikirin gitu. Kalau pendapatnya lain.
Jadi kalau ada hal-hal itu kan hal wajar ya, karena tadi setiap kepala tuh nggak mungkin sama gitu ya. Ya sampai sekarang saya juga masih belajar, karena yang namanya belajar itu kan nggak berhenti di usia tertentu gitu. Nah, kalau ada orang yang punya persepsi yang berbeda, ya nggak apa-apa, ya nggak masalah. Dia mau ngomong apa aja ya suka-suka dia lah. Kebebasan berbicara itu kan diatur dan dijamin oleh undang-undang ya. Jadi ya gimana ya, saya biarin aja gitu. Tapi selama itu tidak merugikan, kalau misalnya kita di organisasi gitu ya, selama apa yang dia sampaikan itu kita kan kembalikan ke forum ya, mau mengikuti cara pandang orang tersebut atau enggak gitu kan, itu kan kita kembalikan ke forum. Kalau misalnya di forum juga menyepakati bahwa cara berpikirnya itu kurang baik gitu ya, tidak bisa diikuti, ya kan pasti akan ada opsi yang lain. Kalau kita lagi sidang organisasi kan gitu, ada opsi 1, 2, 3. Nah, tapi kalau misalnya dalam berhubungan dengan teman, sesama teman gitu ya, dia punya cara pandang yang berbeda, selama itu tidak merugikan saya. Kalau misalnya kita diminta, ya udah disarankan kamu ikut A, kita mau kerjakan nggak kerjakan kan itu hak kita ya kan. Jadi kan dia tidak bisa memaksa, itu hanya opsi. Ya selama kita nggak merasa terbebani bahwa dia kan udah kasih solusi, ya udah aku harus ikut gitu. Nah, ini pengalaman saya juga ya, saya punya teman gitu ya, yaitu selalu minta solusi, selalu menceritakan problem, selalu ini harusnya gimana ya, ini harusnya gimana ya. Sekali 2 kali kita berikan solusi, ya kan? Ternyata solusi yang kita berikan tidak pernah ada yang dilaksanakan gitu ya. Tapi berikutnya dia akan mengeluh hal yang sama. Saya kalau punya teman seperti itu ya udah, kan kita udah kasih solusi ya, sudah berusaha. Kalau tidak mau diikuti, ya itu hak dia. Kan kita nggak boleh maksa. Bukan berarti kalau dia nanya kita wajib gitu kan, harus apapun yang dari kita. Jadi saya misalnya bilang GPD ya, GPD kamu kerjain 1, 2, 3 sampai 10 gitu kan. Kita nggak boleh memaksakan seseorang untuk 1 sampai 10 itu dia kerjakan. Kita nggak punya hak. Itu kehidupannya GPD. Nah, selama bersosialisasi ya saya tekankan bahwa prinsip saya hanya sebatas memberikan saran, tidak pada tahap memaksakan kehendak. Kalau punya teman yang dia senang banget memaksakan kehendak, ya, mungkin kalau sekarang kita bilang toksik, ya kan? Jadi jauhin sedikit demi sedikit, nanti cari circle yang baru, cari pertemanan yang baru. Saya percaya bahwa orang itu ya bisa berrelasi, bisa berkomunikasi karena mereka punya kesepahaman. Yang kalau kita mau berteman dengan orang itu, kita pasti bukan mencari perbedaannya, tapi mencari persamaan. Misalnya sama-sama hari ini kita pakai juga warna hitam, itu akan menjadi topik pembicaraan untuk membuka komunikasi kita di awal dengan orang yang baru. Atau misalnya sama-sama dari Lombok, ya. Atau misalnya sama-sama ngerantau gitu di Mataram, sama-sama anak kos, itu bisa menjadi topik yang diangkat untuk bisa berkomunikasi selanjutnya. Oh, sama-sama ngekos ya, ngekos di mana, ya kan, di jurusan apa? Oh, ternyata satu angkatan, semesternya sama gitu. Itu bisa menjadi topik. Kalau kita mau berteman dengan orang, cari persamaan, bukan cari perbedaan. Kalau cari musuh bukan cari perbedaan, ya kan? Kalau cari teman, cari persamaan. Terus kemudian setelah kita menemukan persamaan-persamaan itu, kita tetap membatasi diri. Ada hal-hal yang hanya kita sendiri ya. Jadi ini menjadi milik kita pribadi. Ada hal-hal yang bisa kita share ke teman kita. Ya. Begitu juga sebaliknya, ada hal-hal yang teman kita itu miliki hanya dirinya sendiri, dan ada hal-hal yang dia bisa share ke kita tanpa kita harus memaksa. Gitu. Jadi kalau ada teman-teman seperti itu ya, penyimpangan dalam berpendapat itu wajar, tidak masalah. Ya. Tinggal disikapinya seperti apa. Yang pasti jangan sampai karena hanya perbedaan pendapat itu jadi musuhan. Kecuali kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita merasa dirugikan. Ya, baik rugi itu kan banyak ya. Rugi waktu, rugi pikiran, rugi tenaga, bahkan rugi material. Ya. Kalau kerugian material kan bisa kita komplainkan, kan? Ya kan, dilaporkan ke pihak yang berwajib itu bisa. Tapi kalau kerugian yang lain kan yang
tenaga, terus bahkan mungkin pikiran, waktu itu kan nggak bisa diluangkan. Tapi jelas pasti telah menguras energi. Kalau penyimpangan yang dulu selalu orang tua saya waspadai itu apa? Penyimpangan dalam kita bersosialisasi karena fakultasnya berbeda, pasti kan culture-nya beda, ya kan? Nah ini yang selalu orang tua saya sampaikan ke saya dari saya masih sekolah dulu sampai sekarang bahkan ya, mencari teman itu kita mencari aset sebenarnya. Kalau misalnya kita punya teman yang, maaf ya, ada teman yang drugs misalnya, kita udah tahu nih dia ada mindsetnya ke sana gitu ya, drugs atau mungkin minum-minuman keras, atau mungkin yang cowok itu penyimpangan sebenarnya. Yang cowok misalnya merokok, karena kan orang dimulai ya dari merokok, dia akan minum minuman keras, terus nanti baru main ke klub malam, terus kemudian seks bebas. Jadi kalau penyimpangan yang selalu ditentang orang tua saya, cari teman itu berarti kita mencari aset, mencari lingkungan untuk masa depan kita. Jangan sampai kita salah pilih teman, ya, jangan sampai kita salah pilih lingkungan, salah bersosialisasi dengan orang lain sehingga kita akan mengalami banyak kerugian di masa depan. Kalau dengan ada yang seperti itu, diikat pelan-pelan, dan itu tidak menutupi ya, saya dulu punya teman seperti itu. Kita cut pelan-pelan, caranya apa? Menjaga jarak, di unfollow. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Bu dari kami, bagaimana sih tips dan trik serta manfaat dari bersosialisasi bagi mahasiswa PANAS? Tips dan triknya apa ya? Membuka diri. Tipsnya membuka diri. Tapi nggak mau sih kadang capek, males, mendingan gini aja gitu. Udah nyaman gitu ya. Tipsnya cuma satu itu aja, mau membuka diri, berteman dengan orang, ya. Kemudian mencoba kan berteman itu ada tingkatannya ya. Saya tahu gara-gara ada mahasiswa yang cerita itu kemarin. Kalau di film Korea tuh ada tahapan-tahapannya yang kalau berteman gitu. Ya kan ada yang teman itu kita hanya sekedar tahu nama, ya kan sekedar tahu ya kan ada tuh namanya apa sih kayak gitu juga. Bahasa Korea gitu. Jadi ada teman yang kita cuma sekedar tahu nama, misalnya saya tahu Widi, dan cuma gitu aja. Oh itu Widi, misalnya angkatan 2021 gitu ya. Widi 2021 kelas A misalnya. Dia cuma tahu itu aja. Tapi ada teman yang, oh itu Widi, dia baik itu masih general kan? Iya. Dia baik, ya masih umum. Tapi kalau ada, oh dia baik, dia ini kok kalau misalnya ada teman yang butuh dia cepat banget fast respon gitu, atau misalnya kita lapor dia suka traktirin atau apa. Ada lagi level yang lebih tinggi yang kita bisa bahkan curhat, udah bestinya ya, udah bestie ya kan. Jadi teman itu kan juga ada level-levelnya. Kita mau membuka diri sejauh mana itu kan tergantung kita ya. Kita mau membuka sampai misalnya saya mau gak cuma sekedar kenal media aja, tapi saya pengen tahu sifatnya seperti apa. Tapi kan harus mau ngobrol, saling terbuka. Nggak bisa cuma saya aja ngobrol ini bukan bestie kan? Iya kan? Tapi kalau saya ngobrol, terus ini bertanya kembali, terus kemudian cerita lebih dalam, mungkin talk ya, semakin dalam. Dan bahasannya tuh bahkan bisa dikatakan serius ya, berat. Nah itu berarti udah frekuensinya udah nyambung banget itu. Ya, jadi yang pertama membuka diri, terus kemudian kalau kita cuma sekedar dengan teman itu kan gampang ya, kita nggak perlu lakukan. Tapi kalau kita sampai bersosialisasi di dalam tahap tataran gitu ya, organisasi, tapi kita sampai ke bagaimana kita memanage berkomunikasi, memanage waktu kita. Itu masih dibatasi. Kalau nanti udah di luar organisasi, udah beda lagi. Prinsipnya, kalau kita udah berhasil di satu level, kita pasti akan naik level. Dan kita udah berhasil nih, bersosialisasi di kelas gitu ya. Pasti nanti kita akan naik level ke tahap organisasi, di himpunan nanti akan naik level ke BEM ya. Dan normalnya memang orang seperti itu ya. Ketika udah kelar di masalah yang satu, kita akan lebih dewasa, maka kita akan diberikan masalah yang lebih berat.
Ya, jadi kalau selama masalah yang ini ya, misalnya tadi cuma tahap sama teman aja beda pendapat terus baper gitu ya, marah gak mau ngomong sampai setahun gitu ya, itu dia akan ketemu terus sama orang sampai di tahap dia bisa menyelesaikan. Ketika bertemu dengan orang yang berbeda pendapat, dia akan merasa itu fine-fine aja. Jadi akan selalu kayak apa kok. Kalau udah fine-fine aja sama yang ini gitu ya, saya sama Widi nih, saya ngomong terus Widi gak sepakat, ya kan? Tapi Widi gak mau komunikasikan, nggak bisa bilang sebenarnya saya tuh nggak sepakat sih, aku nggak seneng sama yang ini. Kalau kita gini aja gimana? Kita enak ya. Tapi nggak semua orang bisa loh bilang kayak gitu, ya kan? Ditahan sampai setahun pun didiemin aja. Si orang tadi itu ya, saya Widi akan menemukan orang seperti saya terus yang berbeda pendapat sampai Widi merasa oke aja dengan kondisi beda pendapat. Nanti baru naik levelnya apa? Oke, dan udah bisa menerima pendapat orang nih yang sama farmasi kan. Nah, akan naik level nih di FK, jadi membahas sampai universitas. Apa yang bertanya? Manfaatnya. Nah, manfaatnya katanya banyak. Ya, seenggaknya kalau kita butuh, misalnya nanya nih, saya misalnya mau nanya gimana cara bikin aplikasi di apotek gitu ya. Saya punya teman-teman di IT. Atau misalnya saya kepengen liburan, ya kan? Pengen liburan ke Malang gitu, itu ada teman-teman di Malang yang bisa membantu untuk akomodasinya, misalnya transportasinya. Itu bikin budget kalau bisa nginep di rumah teman. Iya kan, pasti. Nah itu hal-hal yang kayak gitu sih manfaatnya. Nah yang gak kalah penting ini ya soal ngiris-ngiris budget tadi. Kalau teman-teman kepengen gak cuma liburan, misalnya kayak kakak tingkat kalian yang cari sekolah di Jawa kemana atau provinsi atau sekolah di Jawa, itu akan lebih murah kalau mereka punya kenalan di Jawa dan akan lebih nyaman tentang orang tuanya kalau mereka ada yang nanggung itu di Jawa, ya kan? Itu hal sepele sih sebenarnya, ya kan? Sepele, tapi berdampak besar. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa kita pangkas pengeluarannya karena kita punya teman tadi. Yang dipertahankan tuh teman-teman yang mau disatu perjuangan ini. Itu manfaatnya mau bersosialisasi dengan orang. Nah, ada hal lain yang mungkin saya mau sampaikan ke teman-teman ya, ke adik-adik yang berkaitan dengan organisasi gitu. Kebanyakan kita selama ini pada saat saya ada di daerah gitu ya, melihat bahwa kalau kita berorganisasi, kita kadang rasa kedaerahannya terlalu tinggi. Jadi kita nggak bisa think globally, berpikir dengan cara pandang, sudut pandang yang lebih komprehensif. Kalau kita punya relasi yang luas, misalnya nggak cuma di NTB aja, kita punya relasi di luar NTB, di provinsi-provinsi yang lain, maka kita punya cara berpikir yang lebih global, yang lebih luas. Itu temennya masih di Indonesia nih, kan banyak dosen farmasi yang lulusan, ada yang lulusan dari luar negeri atau mungkin pernah pernah ketukaran mungkin di luar negeri. Mereka pasti akan punya cara berpikir yang lebih global lagi, lebih jauh lagi dan lebih komprehensif. Nah, kalau kita bisa bawa itu ke NTB gitu ya, act-nya locally, jadi aksinya di lokal, cara pandangnya yang global, komprehensif, kemudian dibawa ke NTB, ke lokal, itu pasti impact-nya terhadap Nusa Tenggara Barat pasti akan lebih jauh lagi dan lebih banyak lagi. Jadi saya pengen banget ya teman-teman di farmasi, khususnya farmasi umum itu mampu bersosialisasi nggak hanya sama mahasiswa farmasi, tapi juga sama mahasiswa di luar farmasi. Kita mulai dulu dari yang ada di rumah, atau misalnya kita mulai dulu dari teman-teman di farmasi, ya kan? Sesama farmasi tapi ada di Nusa Tenggara Barat. Terus setelah itu ya, ini yang saya berikan ke kakak tingkat kalian, berangkat ke acara-acara farmasi yang ada di luar daerah, gitu ya. Ada di misalnya kayak kemarin itu di Kuala Lumpur, terus kemudian ada yang di mana? Makassar atau di mana kemarin? Ada yang Kak Fasikul berangkat itu ya. Nah itu akhirnya akan bertemu dengan teman-teman di se-Indonesia, sehingga memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, cara pandang yang berbeda itu tadi pada saat dibawa ke farmasi umum pasti akan memberikan impact, misalnya pengembangan organisasi,
kemudian bisa juga berimpact kepada peningkatan kemauan belajar mahasiswa, karena merasa bahwa banyak hal yang kita masih ketinggalan gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang saya harapkan bisa adik-adik bangun atau adik-adik rintis dari sekarang, ya, sedikit demi sedikit dibangun relasinya, memiliki keterbukaan, tidak hanya keterbukaan terkait dengan pelajaran, ya open minded terhadap banyak hal, tapi juga mampu menyaring informasi dan bisa men-share atau memberikan informasi kepada orang lain dengan bijaksana. Nah, tentunya itu nggak bisa 1 hari, 2 hari adik-adik dapatkan, tapi itu merupakan kumpulan perjalanan dan pengalaman yang nantinya akan mendewasakan adik-adik menjadi, insya Allah menjadi apoteker yang kompeten. Mungkin sekian pertanyaan terakhir ya Bu. Baik teman-teman semuanya, mungkin itulah tadi rangkaian diskusi pada sore hari ini tentang strategi bersosialisasi yang baik bagi mahasiswa farmasi dalam lingkungan ekstra kampus pada sore hari ini. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita atas ilmunya dan sempat meluangkan waktu bagi kita semua. Saya Widya Sultari sebagai moderator pamit undur diri.